Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama dengan saya Luluk Heriawan, mahasiswa Pendidikan Matematika STKIP Kusuma Negara Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan periode kurikulum 1984 sampai dengan 2013. Dimulai dari kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan mencolok, guru tak lagi mengajar model berceramah. Akhiran penolakan CBSA bermunculan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum melihat atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. B. Pendekatan pengajarannya bersifat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif (CBSA). CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. C. Materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Spiral adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. D. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Materi yang disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Pemberian materi pelajaran berdasarkan tingkat kematangan mental siswa dan penyajian pada jenjang sekolah dasar harus melalui pendekatan konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak, dan dengan menggunakan pendekatan induktif dari contoh-contoh ke kesimpulan. F. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberikan tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum 1984 adalah kelebihannya, yaitu 1. Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. 2. Prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. 3. Keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas. 4. Kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. 5. Memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Kekurangannya yaitu 1. Banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar. Dan yang mencolok, guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. 2. Ada ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menemukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. 3. Dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. 4. Siswa yang pandai akan bertambah pandai sedangkan yang bodoh akan ketinggalan. 5. Peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. 6. Kurangnya alokasi waktu. 7. Guru kurang komunikatif dengan siswa. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional sampai muatan lokal, materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah, kesenian,
keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tersebut masuk dalam kurikulum. Akhirnya kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rejim Soeharto pada 1998 diikuti kehadiran suplemen kurikulum 1999, tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi pelajaran saja. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994 diantaranya sebagai berikut. Pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan. Pelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, berorientasi pada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada kurikulum 1994 adalah kelebihannya yaitu 1. Kurikulum berstandar nasional dan memberikan ruang untuk pengembangan potensi wilayah. 2. Mampu mengadopsi aspirasi berbagai pihak yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat. 3. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat mengembangkan kemampuan masing-masing dengan beberapa alternatif. 4. Terdapat keselarasian antara teori dan praktek, sehingga mengembangkan ketiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kekurangannya yaitu 1. Kritik bertebaran lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. 2. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Alhasil kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. 3. Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. 4. Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan kurang bermakna karena kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. Kemudian kurikulum 2004. Sebagai pengganti kurikulum 1994 ada kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). KBK memiliki ciri-ciri bagi berikut. A. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. B. Berorientasi pada hasil belajar learning outcomes dan keberagaman. C. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. D. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. E. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Struktur kompetensi dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam suatu mata pelajaran memuat rincian kompetensi atau kemampuan dasar mata pelajaran itu dan sikap yang diharapkan dimiliki siswa. Mari kita lihat contohnya dalam mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar matematika merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek atau subaspek mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar mata pelajaran matematika merupakan gambaran kompetensi yang seharusnya dipahami, diketahui, dan dilakukan siswa sebagai hasil pembelajaran mata pelajaran matematika. Kompetensi dasar tersebut dirumuskan untuk mencapai keterampilan atau kecakapan matematika yang mencakup kemampuan penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika. Struktur kompetensi dasar kurikulum berbasis kompetensi ini dirinci dalam komponen aspek, kelas, dan semester. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian. Setiap hasil belajar memiliki perangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan? Guru akan menggunakan indikator sebagai dasar untuk menilai apakah siswa telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Indikator bukan berarti dirumuskan dengan rentang yang sempit, yaitu tidak dimaksudkan untuk membatasi berbagai aktivitas pembelajaran siswa. Juga tidak dimaksudkan untuk menentukan bagaimana guru melakukan penilaian. Misalkan jika indikator menyatakan bahwa siswa mampu menjelaskan konsep atau gagasan tertentu, maka ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan
list, presentasi, atau melalui kinerja atau melakukan tugas lainnya. Adapun kelebihan dan kelemahan terdapat pada kurikulum berbasis kompetensi adalah kelebihannya yaitu 1. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan atau kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performa yang telah ditetapkan sebagai upaya mempersiapkan kemampuan individu. 2. Sejalan dengan visi pendidikan yang mengarahkan pada 2 pengembangan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa datang. 3. Mengembangkan pembelajaran yang bersifat pada peserta didik atau siswa student oriented. Peserta didik dapat bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indera seoptimal mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam proses belajar. 4. Guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah atau daerah masing-masing sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Kekurangannya yaitu 1. Dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik dan lingkungan. 2. Konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan standar kompetensi dan kompetensi dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. 3. Paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya yang lebih pada teacher oriented. Kemudian kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan dan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pantauan Dinas Kependidikan daerah dan wilayah setempat. Adapun kelebihan dan kelemahan terdapat pada kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kelebihannya yaitu 1. Secara teori memberikan otonomi secara luas pada sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan potensi di daerahnya. 2. Tenaga kependidikan termotivasi untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk menggali potensi sekolah sehingga mampu menjadi agen bagi pembangunan masyarakat yang mengakar pada potensi lokal. 3. Sekolah leluasa untuk ambil peranan dalam pendidikan untuk membentuk siswa sebagai pengambil peranan dalam masyarakat. 4. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan dirinya di luar sekolah karena telah terjadi pengurangan kepadatan jam pelajaran. Kekurangannya yaitu 1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun praktiknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kemudian kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004, kurikulum based kompetensi. Kompetensi dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku dan atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing. Kurikulum 2013 terutama berorientasi pada perubahan proses pembelajaran yang semula dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output menjadi berbasis kemampuan melalui penilaian proses dari output.
Penambahan jam pelajaran sebagaimana halnya kecenderungan negara-negara luar belakangan ini, seperti Knowledge is Power Program, KIPP, dan Massachusetts Extended Learning Times, MELT. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut dalam implementasi kurikulum, guru dituntut secara profesional merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna, mengorganisir pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Adapun kelebihan dan kelemahan terdapat pada kurikulum 2013 adalah: kelebihannya yaitu 1. Siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. 2. Adanya penilaian dari semua aspek. Penentuan nilai bagi siswa bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga didapat dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. 3. Munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. 4. Adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. 5. Ekstrakurikuler wajib pramuka meningkatkan karakter siswa terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Kekurangannya yaitu: 1. Guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. 2. Banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif. Pada kenyataannya sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berpikir guru. Dan salah satunya dengan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. 3. Kurangnya keterampilan guru merancang RPP. 4. Guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. 5. Beban belajar siswa dan guru terlalu berat sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama. Sekian dulu dari pemaparan mengenai periode kurikulum 1984 sampai 2013. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.